Hai semua, jumpa lagi di Dapur Sabina ya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe supaya saya semakin semangat untuk membagikan video-video yang bermanfaat, dan teman-teman juga tahu kalau saya membuat video baru. Dengan mensubscribe nanti akan dapat notifikasi ya. Nah, kali ini saya akan membagikan cara membuat bika Ambon, resep bika Ambon Medan. Nih penampakannya, kita zoom ya. Dia bersarang, serat-seratnya bagus banget. Nah, ini enak banget buat ngeteh sore-sore, ngopi-ngopi sore. Bisa juga untuk buat tangan ke rumah saudara, ke rumah teman, atau untuk arisan. Bisa juga untuk kalau yang dagang mungkin untuk tambahan isi snack boxnya ya. Nah teman-teman, kalau bika Ambon itu diirisnya setelah benar-benar dingin ya. Kalau nggak dingin, ini contohnya ini masih panas, sudah saya iris, jadi seratnya itu dia nempel di pisaunya sih. Nih, jadi kurang cantik dia kalau panas-panas dipotongnya, jadi memang harus tunggu dingin. Tapi ini tetap bagus dia seratnya di dalam. Yang nggak bagusnya itu ya bagiannya kena pisau aja ya. Kalau di dalamnya dia tetap cakep tuh. Bersarang, licin, dan tidak terlalu berminyak. Yuk kita ke pembuatan. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Yang pertama ada tepung tapioka, ada telur, ada santan, ada ragi instan, kunyit bubuk. Jangan lupa yang terpenting adalah daun jeruk, serai, gula pasir, margarin. Nah lanjut kita ke pembuatan. Pertama kita buat dulu kuah santannya, yaitu terdiri dari 200 ml santan kelapa instan ditambah dengan 165 ml air, kemudian dimasukkan daun jeruk, serai, dan mentega 1 sendok makan munjung ya, atau 2 sendok makan itu ya. Nah kemudian kita masak sampai mendidih dan bercampur rata, dan yang penting wangi sekali ya, karena aroma dari kuah ini yang menentukan itu bika Ambon atau bukan. Oh ya lupa, 1 sendok makan kunyit bubuk, atau tergantung teman-teman mau sekuning apa, tapi aroma kunyit ini juga berpengaruh ya di aroma bika Ambonnya. Nah setelah seperti ini, dia ini baunya udah keluar banget. Nah selanjutnya kita akan aktifkan dulu biangnya. Buat biangnya ya, 1 bungkus ragi instan atau 11 gram ditambah 100 ml air dan 1 sendok makan gula pasir. Aduk rata kemudian diamkan. Selanjutnya kita kocok 2 butir telur utuh, kemudian ditambah 8 butir kuning telur ya. Jadi total telur yang digunakan ada 10, 8 kuningnya aja, yang 2 telur utuh. Nah supaya nggak amis, kasih vanila atau vanili boleh ya, kasih gula, kemudian diaduk sampai benar-benar gulanya hancur. Nah kalau sudah, masukkan tepung tapioka perlahan-lahan sampai tercampur rata. Sampai tercampur rata dan halus ya dia. Kalau sudah bercampur rata, masukkan kuah kuning tadi ya, kuah santan yang sudah kita beri daun jeruk dan daun serai Nah kemudian masukkan ratakan bagian ini, tempatnya, wadahnya ini kekecilannya kita pindahkan dulu ke tempat yang lebih besar. Nah setelah itu baru kita masukkan adonan biang ya. Ini berbusa banget dia, ini pertanda bahwa raginya benar-benar aktif ya. Kalau dia tidak berbusa berarti raginya sudah nggak aktif, jangan dipakai lagi, itu nggak bisa dipakai.
Nah, setelah adonan selesai kita tutup Diamkan 2 jam. dengan lap atau apa saja boleh ya, selama minimal 2 jam. Nah, setelah 2 jam kita intip, kita lihat, nah ternyata dia mengembang dengan sempurna. Kalau begitu kita siap untuk memanggang. Langkah pertama kita set dulu ovennya di 60 menit. Pertama api bawah aja, kemudian di suhu 180 derajat atau disesuaikan dengan kompornya. Lalu kita set loyangnya karena nggak pakai kertas, jadi kita olesi margarin, kemudian diberi tepung. Kalau pakai loyang segi 4 pakai kertas bakar aja ya. Nah, setelah selesai kita siap masukkan adonannya ke loyang ya. Nih. Nah, ini adonannya sebelum masuk ke loyang kita aduk dulu, jangan sampai ada yang ngendap biar dia merata ya, tetapi jangan diaduk-aduk terus gitu ya. Cukuplah sampai dia benar-benar merata ya. Jadi jangan diaduk-aduk terus, nanti adonannya bisa turun. Nah, setelah itu kita masukkan ke loyang. Tadi ovennya sudah kita panaskan dulu 10 menit ya, kemudian kita panggang selama 40 menit. Kalau udah 40 menit, nah udah kelihatan ya dia ngembang dan mateng. Kemudian 10 menit kita panasin di api atas. Nah, ini tips supaya dia bakarannya sempurna, bagus. Itu pintunya saya ganjel, saya buka sedikit ya. Saya ganjel pakai apa kayak gitu ya. Kalau teman-teman mungkin memang ada lubang anginnya malah lebih bagus. Nah, kita set di api atas saja 10 menit. Nah, setelah 10 menit ini hasil bakarannya nih. Bagus ya. Kita keluarin dulu ya biar lihat. Nah, seperti ini sudah matang. Sudah cakep. Ini sudah cukup. Tapi karena saya ingin lebih coklat lagi, pengen lebih smoky lagi bagian atasnya, ini saya masukin lagi ke dalam oven, kemudian saya open api atas selama 10 menit, sehingga ini hasilnya. Kalau teman-teman nggak mau coklat begini ya udah seperti tadi, udah cukup, itu udah matang. Nah, ini yang sudah saya open lagi ya, jadi saya 70 menit total ngopennya ya. Nah, setelah itu kita keluarkan dari loyang. Keluar dari loyangnya, dia tuh kokoh sekali, cakep ya. Ini hasilnya nih, bika Ambon yang sudah kita buat tadi. Yuk teman-teman, silakan dicoba.